Saya telah hidup dalam mimpi. Lepaskan saya. Shen Ziking, lepaskan saya. Kamu tahu kamu harus memanggilku ibu. Saya adalah ibu yang lebih muda darimu, dari mana datangnya. Lagi pula kamu kan belum menikah. Jiang Lanyue, kalau kamu benar-benar ingin menikah dengan keluarga kaya, kenapa tidak memilih aku? Kamu, bukankah masih ada tunangan yang penuh kasih sayang, kan? Su Ziking berjalan bersama Yang Ziyi di karpet merah. Hari ini beredar kabar bahwa mereka sudah bertunangan sebagai aktor utama. Pasangan yang sangat menarik setelah kejadian itu. Wow, bahkan nama mereka mirip sekali. Manis sekali, saya sudah jatuh cinta pada pasangan ini. Yang Zenyi berusaha menikah dengan Su Ziking, nama yang sengaja diubah supaya terdengar lebih seperti pasangan. Kak Yuiwei, bagaimana kamu tahu begitu jelas? Karena saya hanya bercanda saja. Ayo cepat, Kak. Hari ini yang berkolaborasi di majalah adalah seorang bintang besar. Jangan biarkan dia menunggu ya. Ayo pergi. Siapa sebenarnya bintang besar itu? Membiarkan kita, Kak Yu, menunggu begitu lama. Sekarang aku mengerti, aku mengerti. Maaf ya, Nona Jiang, sudah membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Mari kita mulai. Dua guru, seperti bermain game di rumah saja. Interaksinya saja, ayo mulai. Guru Jiang, jangan malu dong. Episode kita kali ini adalah kolom pasangan. Setidaknya berusahalah terlihat seperti itu. Wah, memang layak jadi aktor terbaik. Tatapannya luar biasa, lebih dekat sedikit. Saya punya selera yang spesifik hari ini. Guru Jiang sebagai seorang model profesional. Apakah ini masih perlu saya ajarkan? Gadis-gadis harus makan? Ya, aku mungkin sudah ketinggalan zaman. Oh. Pikir kamu berhasil menangkapku. Tapi sebenarnya kamu yang kena aku. Haha. Lain kali kalau kamu pakai baju seperti ini lagi, keluar untuk menggoda pria, aku akan mencari rantai untuk menguncimu. Tidak bisa pergi kemana-mana. Masih ada waktu untuk itu. Orang lain mengenakan apa? Sepertinya aktor Su benar-benar tidak khawatir tentang tunangannya cemburu. Dia tidak sama denganmu. Dia tidak suka cemburu. Juga tidak akan merendahkan diri sendiri. Membiarkan diri menjadi pria, kanari yang dipelihara. Apakah sudah menangkapnya? Jika tidak menangkapnya, aku tidak keberatan mencoba lagi. Aku tanya, kamu menangkapnya? Tidak dengar. Aha, tepuk-tepuk, dapat. Kak Yuyue, kamu dan idolamu itu hubungan apa? Dia bahkan tidak marah ketika dipukul. Mungkin karena aku wanita. Dia takut aku putus. Kalau begitu, perintahkan tim humas untuk menyembunyikan berita ini. Takut kamu mengalami serangan siber. Juga karena kamu perempuan. Semua keluar. Dengar-dengar kamu minta orang untuk memblokir berita. Apakah karena takut orang mencaci aku? Jangan terlalu dipikirkan. Hanya saja tidak ingin nama kamu ikut trending di media sosial. Hati.
Lalu, sekarang kamu mau apa datang ke sini? Apakah ingin membalasnya? Saya hanya ingin tahu, apa tujuanmu mendekati ayahku? Saya hanya ingin tahu, apa tujuanmu mendekati ayahku? Ah, terima kasih. Ran, ini kamu. Butuh bantuan. Ah, oke, di sini. Kamu sangat mirip dengan seorang teman lama saya. Saya sangat merindukannya. Dia meninggal karena saya. Saya selalu membawanya bersama saya. Benarkah? Ternyata wajah saya biasa saja ya. Aku malah merasa kamu cukup cantik. Tapi, ya, kamu ternyata sangat mirip dengan seorang temanku. Sangat mirip. Benarkah? Gadis kecil, sampai di sini saja. Oh, Pak, sampai jumpa. Terima kasih ya. Periksa rumahnya. Ada apa yang bisa dimanfaatkan? Aku ingin dia selamanya menjadi milikku. Nak, adikmu benar-benar tidak boleh menunggu lagi. Kamu juga tahu kondisi keluarga kita. Tidak bisa mengeluarkan uang. Kamu lihatlah, demi aku dan ibumu. Tolong selamatkan adikmu. Dia sudah cukup besar. Kamu mau aku jadi selingkuhannya? Iya, nak. Bukankah kamu sangat ingin jadi bintang? Dia bisa membantumu. Kalau bukan karena kami membesarkanmu, kamu pasti sudah mati di luar sana. Lagi pula, bantu keluarga? Ya, kamu sendiri juga bisa menikmati kebahagiaan. Hei, apakah kamu merasa dirugikan? Kalau kamu bisa mengeluarkan 1 juta untuk berobat adikmu, apa aku bisa memaksamu? Bukankah aku sudah bilang padamu? Tentu saja aku demi uang ayahmu. Bukankah aku sudah bilang padamu? Waktu itu aku tanya soal uang ayahmu. Tahu. Dia bahkan meniru irama napasmu saat berciuman. Seperti saat ibu saya sekarat. Ibu tiri. Panggilan yang tepat. Sepertinya kamu masih ingat siapa aku. Jangan lupa kamu juga punya tunangan. Jangan datang mencariku lagi. Yue, kamu diperlakukan tidak adil oleh dia. Tidak apa-apa. Apakah ada kabar dari Kak Lisa? Kak Lisa menerima satu acara variety show untukmu. Dia menasihati agar kamu menjaga citra. Jangan karena uang, lalu mengorbankan dirimu sendiri. Citra di mata publik. Tidak apa-apa. Kalau cepat dapat uang, aku juga bisa cepat keluar dari neraka. Lily, kamu cari hacker. Bantu saya selidiki catatan pemeriksaan di rumah sakit. Saya selalu merasa tentang adikku ada yang aneh. Sedang dicari, tapi ini tidak mudah dicari. Tunggu sebentar. Katakan padamu untuk minum sedikit. Hei, Lausu hampir muntah karena kamu. Cepat datang ke bar dan bawa dia pulang. Supaya tidak tertangkap orang. Bukankah dia punya tunangan? Jiang Lanyue, sepertinya aku salah menilai kamu. Tidak kusangka kamu sebegitu tidak berperasaan. Sekarang aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Dia bahkan mati di luar, aku juga tidak peduli. Kamu. Nona Jiang memang orang yang terus terang. Tapi apa yang kamu katakan benar. Itulah aku mati. Ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Jadi. Tidak.
Halo? Berikan aku alamatnya. Aku akan berangkat setelah aku beres. Aku akan bantu kalian sekali lagi. Pergi kemana sih sudah larut begini? Pergi kemana sih sudah larut begini? Tuan. Dia sudah mabuk. Saya harus menjemput dia. Itu asisten itu. Tidak tahu diri, masih menyuruhmu menjemput. Begitu tidak mengerti. Apakah saya perlu mengganti asisten untukmu? Tidak perlu? Tidak perlu. Dia juga minum banyak karena saya. Kenapa Cheongsam yang saya belikan tidak dipakai? Dari Tuan. Sayang untuk dipakai. Rambutmu belum selembut Ran-Ran. Kalau tidak patuh seperti ini, bukan Ran-Ran namanya. Kuberitahu, mulai sekarang aku yang memanggil. Kamu lakukan apapun yang aku suruh. Mengerti. Maaf ya, Ran-Ran. Maaf. Aku bersumpah, aku janji, tidak akan pernah lagi melukai kamu secara tidak sengaja. Sakit ya? Tidak sakit. Baguslah. Kamu istirahat lebih awal. Ikuti dia keluar dan lihat sebenarnya dia mencari siapa. Jangan sampai salah lagi kali ini. Tidak boleh membiarkan Ran-Ran mengalami masalah lagi. Hahaha. Kok mengganggu sih? Aduh, kalau begini, kalau ada yang memotret bagaimana? Berapa banyak aku harus mengeluarkan uang untukmu? Aku tidak akan membawamu. Kenapa baru datang? Di rumah ada anak anjing yang ikut. Kalau begini, dia tidak bisa kembali lagi. Lihat dia baik-baik. Aku yang pesan kamar. Kamu dengar? Bawa dia dulu. Kalau sampai ketahuan orang, selesai sudah. Jadi baik sedikit. Tidak menyerang, tidak memakai. Matamu seperti istri saya. Matamu seperti istri saya. Ayo cepat pergi. Sudah sampai kapan ini? Aku sudah tahu dia sedang berbohong padaku. Dia masih tidak bisa melupakan aku. Anaknya. Mungkin hanya kebetulan saja. Kebetulan. Coba kamu kebetulan bertemu seorang bintang. Anakku ini sama seperti ibunya. Selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Dia jangan sampai lupa. Semua yang dia miliki adalah pemberianku. Aku bisa mengangkatnya ke langit ketujuh. Secara alami juga bisa membuat dia masuk neraka. Nah sekarang hahaha. Karena anakku ini mabuk di tengah malam. Sebagai ayah, aku seharusnya pergi melihatnya. Di mana mereka sebenarnya sekarang. Baiklah, sisanya serahkan padamu. Aku pergi dulu. Apa maksudmu aku pergi dulu? Kamu mau aku tinggal? Apakah cocok pria dan wanita lajang tinggal serumah? Kalau tidak, kenapa aku harus meneleponmu? Aku meneleponmu. Hanya ingin agar kalian berdua bisa kita bicara dengan baik. Dengan keadaannya sekarang ini, bagaimana kita bisa berbicara? Kata-kata jujur setelah minum. Saat malam sudah larut dan sunyi, tidak ada yang mengganggu. Kalian berdua ngobrol dengan baik ya? Bye-bye. Hei aku. Ahaha,
Kamu baik-baik saja? Ah, ah. Ah, apakah kamu masih membawa kalung yang aku berikan? Kenapa kamu menikah dengannya? Katakan padaku, Jiang Lansin. Kenapa kamu mau menikah dengan pria itu? Dia membunuh ibuku. Kenapa kamu mau menikah dengannya? Tenangkan dirimu sedikit. Lepaskan aku. Hingga laut menjadi daratan, hati sudah bulat. Halo, ada yang bisa saya bantu? Di mana ruang privat? Silakan lewat sini. Lepaskan aku. Kamu mabuk. Lebih sadar lagi. Kalau ayahmu tahu, apa yang akan terjadi? Jangan bicarakan dia padaku. Dia jelas sudah ada orang lain di hatinya. Tapi tetap menikahi ibuku demi keuntungan. Setelah menikah, dia tidak menghargainya. Akhirnya melihat ibuku sakit sampai meninggal. Tapi tidak menolong. Apakah kamu juga menyukai hidup seperti aku? Suka pria seperti ini? Ya. Tidak peduli aku suka atau tidak padanya. Aku tetap ibu tiri kamu. Apakah karena uang? Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya. Kenapa bukan aku? Kenapa? Katakan padaku kenapa. Apakah kamu sudah tenang? Apakah kamu menyesal? Yang paling saya sesali adalah tidak memaksamu untuk menikah. Pada tahun saya lulus dari universitas. Sehingga kamu menjadi ibu tiriku. Ah. Ah, Suzy King. Lepaskan aku. Ah, Tuan. Kenapa Anda datang? Masuk dan lihat. Hei. Ini mau melakukan apa? Lily sedang mandi di dalam. Ya, Tuan. Lily mabuk minuman keras. Sekarang di dalam ruangan penuh bau alkohol. Selain itu, dia sekarang berpakaian tidak rapi. Mending jangan masuk dulu saja. Ibu, tolong minggir dulu. Kamu apa sih? Berani masuk rumahku. Dan aku sudah bilang, Lily sedang mandi sekarang. Dia tidak enak untuk ditemui saat ini. Nyonya menahan seperti ini. Malahan terlihat seperti merasa bersalah. Takutnya di dalam kamar ini masih ada orang lain. Saya sebagai pelayan ini memang kurang sopan. Masih keras kepala. Kalau kamu tidak membiarkannya masuk, dia mungkin akan di sini menghabiskan malam denganmu. Baik, tapi kalau sudah masuk, tidak ada yang aneh, lalu bagaimana kita harus mengatakan? Itu tentu saja masalah pelayan. Terserah kamu untuk mengatasinya. Ah, ah. Ha. Ha. Apa? Ha. Hei. Tuan Su sudah masuk hotel. Untungnya waktu aku pesan kamar sebelumnya, aku buru-buru minta Lily datang ke sini. Sekarang kamu cepat suruh Suzy King pergi. Ayahmu sudah datang. Ini adalah lantai 1. Kamu keluar dulu. Tidak bisa membiarkanmu sendirian di sini. Kak Yuiwei, cepat buka pintunya. Biarkan aku masuk. Kau dengar itu? Aku punya bantuan. Kau keluar dulu. Percayalah padaku, ya.
Lily, kamu masuk dulu saja. Tuan, mau periksa kamar mandi dulu. Lihat apakah ada orang yang bersembunyi. Lily tadi muntah di bajuku. Aku hanya bisa merapikan sedikit. Tuan masih ada yang ingin ditanyakan. Perlukah aku berlutut untuk menjawab? Aku sudah bilang kan, ini aku sebagai pelayan yang kurang sopan. Nyonya, maafkan saya salah. Ini sudah selesai. Saya menyinggung Nyonya. Saya sudah menggeledah kamar saya. Melihat asisten saya. Tuan merasa ini sudah selesai. Kamu mau bagaimana? Tamparan ini untuk Lily. Lihatlah gadis kecil itu. Bagaimanapun juga, itu tidak sopan. Tugaskan aku satu tamparan ini. Kamu sendiri yang bilang tadi. Kamu telah menyakiti aku. Kalau begitu, aku tidak berlebihan kalau menamparmu, kan? Haha. Kamu menabrak Nyonya. Sebenarnya, aku ingin mengajari kamu pelajaran yang baik dari Tuan. Tapi setelah dipikir-pikir, meskipun kamu suka menggigit orang sembarangan, tapi dia tetap anjing yang baik. Tapi tolong ya, kalau mau menggigit orang lain kali, bukalah mata dan lihat dengan jelas sebelum bicara. Hei, ayahku telah pergi. Aku berencana pulang beberapa hari. Tak tahu apakah ayahku akan menyulitkannya. Ah, maaf, tidak apa-apa. Baru saja tadi. Apakah itu aktor pemenang penghargaan, Suzy King? Selamat tinggal, sudah check out. Kenapa kamu di sini? Kamu kembali. Tuan, lihatlah, anakku ini sangat berbakti. Orang yang bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Setelah tahu aku mau menikah lagi, ternyata malah pindah kembali ke rumah. Kamu mau pindah ke rumahku. Apa aku nggak boleh? Bibi Jiang, kamu panggil siapa tante? Ibu tiri tidak dipanggil tante. Dipanggil apa? Dipanggil kakek. Jangan berisik, ayo makan. Sekarang aku sudah tua. Dengan kalian di sampingku, hatiku merasa sangat tenang. Aku lihat kalian usianya juga tidak jauh berbeda, kan? Tapi Ziking. Ah, Lanyue bagaimanapun juga adalah orang yang lebih tua darimu. Kamu harus menghormatinya di masa depan. Mengerti? Lanyue. Kamu juga harus menunjukkan sikap yang pantas dimiliki oleh seorang yang lebih tua. Jangan sampai generasi muda menertawakan kita. Makan. Hahaha. Hahaha. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Masakannya agak asin. Fresh 21 selamat datang di klub. Para gadis di antrean. Karena kita adalah beberapa yang di atas berjalan melalui. Aduh, sumpit jatuh. Aku pergi ganti satu lagi. Bulan gelap. Belakangan ini cuacanya agak dingin. Ada yang perlu dicari, panggil pelayan.
Ah, kamu bagaimana bisa masuk? Selama bertahun-tahun, kata Sandi masih ulang tahunku. Nona Jiang, ibu tiri ini dijalani. Memang tidak cukup kompeten. Ini kamarku. Kamu cepat keluar. Apakah dia menyulitkanmu? Sudah berlalu. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku bisa melihatnya. Kamu tidak bahagia bersamanya. Jika ada sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Ran. Ayahmu datang. Cepat, sembunyi dulu. Ran. Datang. Kenapa baru buka pintu sekarang? Aku tadi sedang mandi. Pemuda yang kembali dari desa, senang tidak? Aku apa yang bikin aku senang? Tentang kalian berdua sebelumnya. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, saya sekarang sudah tua. Dengan kalian berdua di samping saya juga merasa lebih tenang. Meskipun saya belum resmi menikah denganmu. Tapi, kalian nanti tetap harus menjalani hubungan ibu dan anak. Aku tahu. Selama ini. Kamu tinggal sendirian di rumah ini. Aku tahu kamu masih sedikit menolak aku. Tapi aku bersedia menunggu. Aku sabar terhadapmu. Kamu begitu pintar. Aku yakin kamu tidak akan membuatku menunggu terlalu lama, kan? Itu. Ada apa? Aku tiba-tiba merasa agak tidak enak badan. Mungkin kena angin. Agak sakit kepala. Mungkin masuk angin. Kamu baru saja sampai rumah. Aku kan gak di sampingmu. Tidak tahu para pelayan itu merawatmu dengan baik atau tidak. Apakah sudah waktunya ganti musim? Apakah pengurus rumah tidak membelikannya pakaian baru untukmu? Haha. Ada apa lagi? Itu. Saya tidak sengaja menjatuhkan gelas air. Tuan, ini semua basah. Saya mendorong Anda ke sana. Tuan itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Saya baik-baik saja. Pengurus rumah juga sangat memperhatikan saya. Semua ini adalah masalah saya sendiri. Kamu sudah menikah di sini cukup lama. Selain dari pihak adikmu. Saya juga belum melakukan apa-apa untukmu. Ada apa, adik? Aku dengar. Baru-baru ini kamu mulai ikut acara variety. Aku sudah menghubungi seseorang untukmu. Sebuah program tentang wisata. Kamu bisa pergi untuk menenangkan pikiranmu. Mengenai foto-foto model itu, masih terlalu terbuka. Harus bekerja sama dengan orang lain. Jika dibicarakan, itu pasti akan berdampak buruk. Saya sudah menolak semuanya untukmu. Apa pendapatmu? Dari pihak adikku. Masih sepenuhnya bergantung pada Yang Mulia. Kedatangan Anda adalah perintah yang suci. Aku takut tidak makan. Hahaha. Aku suka melihat kamu patuh seperti itu. Besok, aku mengundang tunangan dari pemuda desa. Keluarga Yang Zi datang ke rumah untuk makan malam. Nanti kamu muncul sebagai ibu tiri. Tolong sambut mereka dengan baik, ya. Yu Feng, cek urusan di rumah Yuyu untukku. Aduh, Kak Su. Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar selama ini? Pemuda yang pernah menjadi petani pengajar. Ini adalah... Nama ini adalah Jiang Lanyue. Dia adalah... Dengar-dengar Paman Su akan menikah lagi. Saya masih penasaran seperti apa Bibi. Apakah dia akan mudah diajak bergaul? Sekarang dilihat dari sini. Bibi begitu muda dan cantik. Kalau begitu, memanggilmu Bibi tidak cocok. Lebih baik aku panggil kamu Nyonya saja. Kami belum menikah. Kalau begitu,
Nyonya, mau dipanggil apa saja boleh. Kami semua kenal pemuda desa ini sudah cukup lama. Hari ini aku tidak akan menemanimu. Aku akan menemani teman, ya. Menantu, memang benar-benar membesarkan anak perempuan yang baik. 2 hari ini aku di internet. Aku melihat berita tentang penghargaan Ziyi. Ah, tidak usah dipikirkan. Anak perempuanku bisa menikah dengan Zi King. Itu baru keberuntungannya. Kakak ipar memang sangat muda dan cantik. Hahaha. Hanya seekor burung kenari. Hanya untuk bersenang-senang. Kakak Su, kamu benar-benar pandai bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa Nyonya baru belum resmi masuk rumah. Sumber daya ini hanya diberikan secara bertahap. Dalam hati kami adalah istri kakak ipar. Benar-benar cocok dengan kakak Su. Istri kakak ipar, saya hormati dengan segelas ini. Tidak, kamu tidak boleh minum alkohol. Hai, saya benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Maaf telah menyinggung Anda. Mohon maaf ya. Tapi saya memang tidak pernah berpikir. Kalau para pelajar penggerak ini tampaknya lebih mengerti daripada Kak Su. Nyonya Chao. Ah, Tuan Yang. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membalas ini kepada Anda. Sudah lama saya mendengar. Anda dan Tuan telah memiliki hubungan selama bertahun-tahun. Kedepannya, keluarga yang akan banyak membantu. Aduh, Nyonya, lihat apa yang Anda katakan. Nanti maksud keluarga kami. Setelah menikah, saya mohon bimbingan dan perhatiannya. Hahaha, ayo. Aku duluan, aku duluan. Nyonya, mulai sekarang, Anda adalah ibu dari Zi King. Saya menikah ke sini, Anda juga adalah orang yang lebih tua bagi saya. Mohon bantu saya lebih banyak. Orang yang pernah menjadi tenaga sukarela. Dia tampak dingin tetapi hatinya hangat. Jika nanti, apa yang telah kamu katakan yang seharusnya tidak diucapkan, membuatmu marah, kamu pasti harus memberitahuku. Aku akan mengurusnya untukmu. Guru sedang menghormati nyonya kalian. Kalau begitu, aku doakan kalian yang saling mencintai bisa bersatu selamanya. Kenapa tidak menemani tunangan kecilmu di dalam? Saya merasa saat ini, kamu lebih membutuhkan saya daripada dia. Jiang Ziyi adalah gadis yang cukup baik. Bagaimana menurutmu? Cukup baik. Optimis dan ceria. Santai dan percaya diri. Jangan mengecewakannya. Kalau kamu. Aku baik-baik saja kok. Punya uang, waktu luang, dan rumah besar untuk ditinggali. Keluarga sehat dan aman sentosa. Tidak ada yang perlu diinginkan lagi. Maksudku. Kalau begitu, saya minum punya kamu. Sudah lama sekali. Bahkan tidak bisa mengurus satu Suzy King pun. Kalau bukan karena melihat kerja sama saya dengan ayahmu. Dengan statusmu sebagai anak perempuan tidak sah. Bagaimana mungkin kau bisa berhubungan denganku? Pintu keluarga Su. Aku tidak disayangi di rumah. Tidak perlu Anda mengingatkanku. Zi King Su adalah aku. Satu-satunya kesempatan. Aku akan memanfaatkan dengan baik. Dan tanpa saat Jiang Lanyue tidak ada.
Dia sangat baik padaku. Juga sebaiknya menjaga Jiang Lanyue dengan baik. Dalam 2 hari, acara variety itu, kamu juga harus pergi untuk menjaga dia. Jika mereka ada yang tidak beres, beritahu aku kapan saja. Hahaha. Juga bukan salah Ranran. Kalau dibandingkan dengan Ranran kami, kamu juga tidak bisa memicu apa-apa. Keinginan untuk menaklukkan kamu. Kamu, jangan begitu, kali ini. Kita berdua cukup dengan ciuman perpisahan. Bukankah drama idol selalu seperti ini? Memang ada keinginan untuk menaklukkan. Bukan hanya tuan rumah saja. Meraih bulan. Tuan. HMPH. Di depan orang luar. Aku tidak akan bilang apa saja yang sudah kamu lakukan. Cepat pergi kembali ke kamar kamu. Sepertinya Tuan hanya memiliki keinginan untuk menaklukkan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan. Tenang saja. Beberapa hari lagi, acara variety akan saya urus. Saya akan menjaga mereka dengan baik. Aku tidak akan membiarkan priaku berkencan dengan wanita lain. Kamu sebaiknya punya kemampuan itu. Halo. Ibu. Apakah itu adik laki-laki? Ada apa di sana? Kamu masih berani bicara. Benarkah? Kamu membuat Tuan Jiang marah lagi. Ya, adikmu sekarang kondisinya tidak stabil. Saya pergi mencari dokter tapi tidak ada yang menghiraukan saya. Bahkan perawatnya. Mereka semua tidak menganggap saya penting. Adikmu masih sakit. Bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Aku mengerti. Sudah tahu, tapi cuma bilang tahu saja. Apakah kamu sudah melakukannya? Kamu mau membuatku marah? Ya, kamu. Yuiwei bukan yang ibu bilang kamu. Kamu sudah menikah sekarang. Sekarang, sebaiknya jalani hidup dengan baik. Lihat adikmu. Apa yang lebih penting daripada keluarga yang masih hidup? Bahkan teknologi canggih ini. Uang pun belum tentu bisa memanfaatkannya. Lihat wajah orang tua. Apapun yang terbaik, berikan kepada adikmu. Dia mungkin punya kesempatan untuk bangkit. Dan harapan, Mama dan Papa juga akan baik-baik saja. Aku mengerti, aku mengerti. Kalian baik-baik saja sudah cukup. Kamu kenapa datang? Ini untukmu. Ini untukmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Su Ziking. Benar-benar suka gadis seperti ini. Tentu saja, cowok. Suka gadis yang polos seperti ini. Ya, pergilah. Ada apa? Tidak lihat diri sendiri seperti apa. Langsung nyatakan cinta ke Su Ziking. Kamu ini siapa sih? Yuiwei berpakaian menarik perhatian. Tapi tidak melihat dirinya sendiri seperti apa. Su Ziking, seumur hidup ini tidak mungkin melihatmu lagi. Hahaha. Seberapa buruk pun aku, masih lebih baik daripada kalian yang suka bergosip. Ahahaha.
Sudah. Yu. Sudah. Kenapa menangis? Mereka semua bilang, laki-laki suka perempuan yang lembut. Kamu sudah lihat aku memukul orang. Pastinya dia tidak mungkin lagi suka aku. Oke. HMPH, HM. Aku tidak mau lagi berlagak sebagai wanita lembut. Kamu pasti tidak akan suka lagi padaku. Aku juga tidak mau lagi berlagak sebagai wanita lembut. Siapa bilang aku suka yang lembut? Rumput ekor anjing. Suka tidak? Kamu turun. Kamu ngapain? Kamu turunkan. Hei, sutradara bilang, sebelum mulai syuting variety show, semua pemain harus kumpul makan bersama dulu. Kamu jangan sampai terlambat ya. Tenang saja, aku sudah sampai. Kamu juga datang untuk acara makan bersama di variety show. Iya. Benar. Sebelumnya aku dengar, pemenang penghargaan aktor utama tidak pernah ikut variety show. Kenapa datang ikut acara variety show ini? Karena masa remaja di desa. Temannya juga ada ya? Ternyata karena tunangannya. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Maksud saya, kalian berdua benar-benar sangat dekat. Sebelumnya aku tidak pernah dengar. Pemeran utama mau ikut acara variety show. Itu karena aku sudah bilang ke para intelektual muda sebelumnya. Dia mungkin sudah mengingatnya. Terima kasih, suamiku. Jangan sembarangan memanggil. Takut apa? Kau toh akhirnya tetap suamiku, kan? Tunggu aku. Hehe, baik-baik saja. Ada pemuda yang datang. Ahahaha. Orang ini begitu muda dan cantik. Harusnya ini adalah Nyonya Tuan Su, kan? Hehe, kalian berdua silakan duduk cepat. Zi, sudah lama tidak bertemu. Sutradara San, sudah lama ya? Belakangan ini kamu bagaimana? Kita berdua tidak resmi. Berita yang tidak sesuai. Bagaimana bisa bocor? Bagaimana dia tahu tentang hubungan kita? Tidak tahu soal hal seperti ini. Kalau bukan karena Suma Ocean mengizinkan, dia tidak akan sembarangan bicara. Hei, Yue, cepat cek Weibo saja. Kamu hampir dimarahi sampai mati. Ini apa trending topik? Suma Ocean memelihara model muda. Siapa yang berani menyebar rumor tentang keluarga Sukami? Bukan begitu. Hal ini tidak mungkin terungkap tanpa izin ayahmu. Tidak mungkin bocor keluar. Saya mengerti. Dia tahu kamu juga ikut acara ini. Jadi, dia sengaja mengekspos hubungan kita. Sekarang, seluruh dunia tahu aku miliknya. Jadi kita berdua di acara varietas. Tak berani terlalu banyak berinteraksi. Sepertinya orang tua itu ingin membuatku hancur dan kehilangan reputasi. Dia benar-benar mengira aku takut. Di tengah badai. Jangan terlalu terburu-buru. Di puncak badai. Hanya karena di puncak badai, kamu mau mundur begitu saja. Oh, hampir lupa. Kamu selalu saja mundur. Selalu saja aku yang sepihak. Kamu ngapain sih? Tunanganmu masih ada di sini. Loh, jadi, dengan status apa kamu menuduhku? Kamu bilang kamu adalah ibu tiriku. Itu ibu tiri saya. Kamu. Hei, ZHKNG, mari kita duduk dan bicara. Ayo, hehe. ZHKNG. Kalau tidak, duduklah di sebelahku. Tidak usah. Zi takut dingin. Tidak perlu nyalakan AC. Aku duduk di sini. Haha.
Ziking. Kita tidak boleh marah pada Nyonya. Dia adalah orang tua kita. Kita harus patuh. Saya mau bilang beberapa kata. Acara variety show kita ini. Ini pertama kalinya kita mengundang begitu banyak orang. Kalian tidak perlu khawatir. Kita cuma syuting sebentar saja. Biasanya di penginapan, kita minum teh, ngobrol, main game, atau apa saja. Hari ini, kita semua makan bersama. Saling mengenal satu sama lain. Jangan buru-buru mulai besok. Kita semua masih belum saling kenal. Hahaha. Aku akan memperkenalkan Su Ziking, aktor utama yang terkenal. Semua orang kenal, kan? Yang di samping ini. Dia seorang petani muda. Bagaimana kalau kamu perkenalkan? Aku tidak akrab, ya? Ibu tiri. Tidak akrab? Apa berarti hubungan tidak baik? Hahaha, lihatlah ini. Acara saya belum mulai syuting. Kalian sudah belajar bercanda seperti ini. Sudah membocorkan rahasia nih. Ada kalian di sini. Acara ini pasti akan meledak terkenal. Hehe, tetap semangat ya. Aku mau perkenalkan. Pasti, kalian semua sudah cukup paham. Hari ini sudah nongol di headline sepanjang hari. Haha, istri dari grup Su kita. Jiang Lanyue dulunya adalah model terkenal. Ini juga pertama kali ikut acara ini. Besok mulai syuting. Nanti tolong banyak-banyak bantu ya. Hahaha. Mari kita lihat idol terkenal, Song Ming ini. Sangat jujur. Kenapa nggak ada yang memperhatikan aku? Apakah kamu bodoh? Sudah bilang itu ibu tiri. Hubungan mereka bisa sejauh apa? Menurut saya, ini adalah sebuah pertarungan antara ayah dan anak. Kamu bilang menikahi istri baru untuk membagi warisan. Anaknya tidak senang dan marah. Seperti kita yang ikut acara varietas, juga harus melihat arah angin dengan jelas. Kalau ikut yang ini, nanti akan menyinggung yang itu. Pikirkan baik-baik saja. Saya tidak perlu merepotkan sutradara untuk memperkenalkan lagi. Profesi saya sebenarnya adalah pembawa acara. Saya sangat dekat dengan orang yang mengenal saya. Sudah lama saya dengar tentang kisah cinta kalian berdua. Perjalanan kali ini, saya berharap Tuan Su bisa memberikan banyak perhatian. Kita sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Saya tidak perlu banyak bicara tentang risiko tinggi. Sahabat saya bilang ini adalah untuk mengisolasi saya. Nyonya Su, kali ini datang sendiri. Apakah ini soal tim? Di sini semua orang sudah cukup kenal. Hanya kamu yang masih baru. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan sungkan ya. Maksudnya apa bilang terima kasih? Lagi pula Anda kan istri Tuan Su yang terhormat. Jabatan dan wibawanya tinggi. Kita ini agak lebih jujur saja. Tidak pandai beradaptasi. Sepanjang hidup. Tidak pernah melihat apa itu kemewahan dan kekayaan. Kalau aku tidak menyambutmu dengan baik, jangan marah ya. Terdengar seperti hal yang tidak baik. Ayo. Aku duluan angkat gelas untukmu. Kami akan menghormati Anda dan bersenang-senang lagi. Ini kok jus buah ya? Jiang, kok tidak memberi muka ya? Saya alergi alkohol. Minum ini sama saja. Hehe, alergi alkohol apa sih? Aku sudah lama berkecimpung di dunia minuman keras. Setiap orang yang tidak mau minum selalu bilang mereka alergi alkohol. Tapi aku belum pernah lihat seorang yang benar-benar alergi alkohol. Kalau begitu beri hormat saja. Coba sedikit saja. Maaf, aku benar-benar tidak bisa minum. Kalau begitu, minum ini saja. Ini tidak akan mabuk. Kalau kamu tidak minum, berarti kamu tidak menghormati aku. Maaf. Benar-benar tidak bisa minum. Nona 3. Apa maksudmu ini? Aku tidak mendorongnya. Kamu tidak mendorongku. Aku yang tidak hati-hati. Aku sebenarnya ingin berbicara baik-baik denganmu. Tapi sikapmu apa ini? Aku tidak sekaya kamu. Tapi aku juga bukan orang yang bisa kamu sembarangan sakiti. Nyonya Xiaobo. Dia pasti tidak sengaja. Ayo kamu ikut aku ganti baju. Aku tidak mau. Hari ini kamu harus memberi aku penjelasan. Sepertinya orang-orang ini sudah memutuskan. Kamu mengucilkan aku bersama-sama. Kamu sendiri tergelincir dan minta penjelasan dariku. Aku sudah bilang aku alergi alkohol. Tapi kamu tetap tidak mau berhenti dan terus bersulang denganku. Bukankah kamu bisa punya sedikit rasa hormat? Tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa terus-menerus menyuruh orang lain minum adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Jika kamu mudah terpengaruh, sudah minum satu tegukan,
Aku mati. Kamu memang pembunuhnya. Gak semudah itu aku mati. Aku sekarang tahu. Aku berbicara baik-baik padamu. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Bergabung di acara variety show dengan orang sepertimu. Juga keberuntungan yang sudah hilang 8 generasi. Dengan kata-kata baik-baik. Kamu tanya apakah aku punya tim. Bukankah itu cuma ingin mengasingkanku saja? Kamu bilang kamu sendiri terlalu jujur dan tidak bisa beradaptasi. Bukankah itu artinya aku yang licik dan curang? Memanfaatkan kesempatan dengan cara yang tidak benar. Kamu berulang kali menyuruhku minum alkohol. Apa kamu cuma mau lihat aku malu? Kalau kamu memang suka melihat keramaian. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Haha. Ah, Xiaobo. Nyonya, mungkin Xiaobo tidak memikirkannya terlalu banyak. Apa yang sedang Anda lakukan? Astaga, Nyonya, apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah cuma minum 1 gelas? Tenangkan diri, tenangkan diri. Haha. Aku akan bertarung denganmu. Cukup sudah. Maksudnya apa? Benarkah kalian menganggap keluarga Su gampang diintimidasi? Masa remaja di desa, Xiaobo, dia juga tidak memikirkannya terlalu jauh. Kamu juga jangan dipikirkan terlalu dalam. Dia salah karena memaksa minum. Tapi Nyonya, dia juga punya kesalahan. Apalagi dia tidak memegang botol dengan baik. Bukankah dia sedang marah? Kamu juga jangan membela dia. Apa maksudnya istri salah? Dia tidak bisa minum alkohol. Serius, aku jelas sudah memberitahumu. Begitu baik hati. Kenapa tidak muncul saat dia mengajak minum? Lalu, aku tadi kan tidak lupa, kan? Ya sudah, sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu mempermasalahkan. Apakah itu seharusnya ditanyakan padaku? Oh haha. Nyonya, jangan marah ya. Hari ini Anda merasa dirugikan. Kita masih harus merekam acara besok. Ini sangat canggung. Bagaimana jika kita bertemu besok? Lagi pula, semua orang sudah menandatangani kontrak. Kalau kamu tidak datang, kamu akan dikenakan denda pelanggaran kontrak. Loh, berikan saya sedikit muka. Ya, tenangkan diri. Ya, hahaha. Lanjutkan saja. Apa itu? Xiaobo, tunggu aku. Barusan itu adalah sebuah intermezzo ya. Ayo kita semua minum bersama. Semoga syuting kita besok berjalan lancar. Bagaimana? Ayo, 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 ayo. Xiaobo, tunggu aku. Awalnya aku pikir Jiang Lanyue dan Su Ziqing tidak akur. Itulah sebabnya aku menargetkannya. Mereka berdua baik-baik saja. Jiang Lanyue adalah mantan pacar Su Ziqing saat di universitas. Ternyata begini. Hubungan ini benar-benar menjijikan. Bagaimana kalau kami bilang begini? Lain kali kita rayakan ulang tahun lagi. Malam ini pulang bersama. Kebetulan searah. Aku pergi nyetir. Ibu dan para pemuda terpelajar benar-benar akrab. Tidak seakrab kalian. Lagi pula kalian memang suami istri sejati. Semua orang bukan orang bodoh. Aku akan langsung bilang saja. Su Ziqing saat di universitas. Berpacaran dengan seorang gadis selama 3 tahun. Jadi, 1 juta. Aku berikan padamu 1 juta. Kalau kamu keluar dari acara ini, denda pelanggaran kontrak. Aku tanggung. Kalau kamu ingin mencari uang. Jumlah 1 juta ini jauh lebih tinggi dari gajimu. Mau menawari saya uang. Kalau begitu, menurutmu, apakah kamu lebih kaya dari Su Maoshan? Kamu jelas-jelas adalah pasangan tidur Su Maoshan. Sambil menggoda Su Maoshan. Sambil menggoda Su Ziqing. Jika aku jadi kamu, aku sudah tidak punya muka untuk tinggal di rumah Su. Kekhawatiranku tidak ada gunanya. Jangan buang-buang pikiran lagi. Tidak peduli apapun status saya. Sekarang saya sudah menikah dengan keluarga Su. Dan kamu adalah putri haram dari keluarga yang, kan? Dengan statusmu itu. Sepertinya kamu juga hanya seorang selingkuhan, jika kamu tidak keluar. Aku akan membuatmu merasa canggung di acara ini. Mengancamku. Baiklah. Mari kita lihat saja. Siapa sebenarnya yang akan hancur reputasinya? Jiang Lanyue. Baiklah, orangnya sudah keluar, kan? Apakah suara tadi sudah direkam semuanya? Tentu saja semuanya sudah direkam. Saya masih punya beberapa foto lainnya.
Ini bisa membantu Nona yang tertarik. Selama uangnya ada, saya bisa melakukan apa saja. Sister Yuiwe mulai sekarang. Setiap langkah akan direkam. Siaran langsung. Hati-hati ya. Tenang saja, pulanglah. Ah iya. Masih baik hahaha. Hai. Ada apa? Tidak lihat aku. Bukankah ini siaran langsung? Siapa wanita ini? Sebelumnya belum pernah lihat. Kenapa mengundangnya? Sepertinya dia orang yang punya koneksi model. Tidak ada karya terkenal tapi tetap datang. Tidak heran semua orang mengabaikannya. Biarkan saya membantumu. Tidak perlu terlalu sopan. Jika kamu tidak mundur, di acara ini kamu akan terlihat sangat buruk. Aku yang akan melakukannya. Yuiwe, suruh dia membantumu. Putri kecil ini datang untuk beristirahat. Lagi pula kamar kita berdua. Biarkan dia yang membereskannya saja. Kalian berdua tinggal bersama. Sepertinya ada rahasia yang terungkap. Itu kan sudah jelas. Mereka kan pasangan yang belum menikah. Tinggal bersama itu hal yang wajar. Kamu sebagai ibu tiri ngurusin hal sebanyak itu. Demi efek acara, kita pasti harus tinggal bersama. Sekarang ada 4 cewek. Mereka berdua. Kalau tunangan harus tinggal bersama. Mereka itu sahabat perempuan harus tinggal bersama. Sekarang cuma kita berdua. Kalau tidak tanya dulu, aku nggak mau tinggal sama kamu. Aku nggak mau tinggal sama kamu. Saya lebih suka tidur di sofa. Yue, kita tidak tinggal bersama pria bau. Saya tinggal bersamamu. Tapi saya tidak ingin tinggal bersamamu. Tendang wajah, buka ulti. Apa maksud wanita ini? Sejahat ini. Pada gadis yang begitu imut. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Aku akan berjuang sampai akhir denganmu. Kalian berdua adalah tunangan. Tentu saja harus tinggal bersama. Mana mungkin memisahkan kalian? Aku cuma perlu menggoda dia saja. Ternyata begitu. Aku kira kamu tidak suka padaku. Siapa yang tidak suka? Gadis manis yang baik hati seperti kamu. Ternyata itu adalah tongkol jagung. Membuatku terkejut. Ah, sudahlah, sudahlah. Kalau tidak ada yang menarik untuk ditonton, tidak bisa begitu saja. Kamu kenapa bereaksi begitu besar? Aku tidak ingin kamu dan dia tinggal bersama. Kenapa? Apakah kalian berdua tidak punya hubungan gelap? Di depan tunangannya. Ngomong apa sih kamu? Kita berdua. Tim humas mereka yang pakai. Aku mau tinggal bareng kamu. Karyawan mereka pasti capek banget. Betul sekali. Kalian berdua mau tinggal bersama. Ya tinggal saja bersama. Pernahkah kalian memikirkan nasib tim humas? Kalau tidak, kamu tidur di sofa. Kamu seorang pria besar, masa aku yang tidur di sofa? Apa kamu tidak merasa malu? Tidur sesukamu. Kakak ini benar-benar tidak mengerti takdir kita. Di kepalanya, tidak ada yang namanya kasihan pada wanita lemah. Dia lihat trending. Model itu adalah ibu tiri si Raja Film. Saya juga merasa tatapan si Raja Film agak aneh. Yue, alat kita belum lengkap. Mari kita pergi ke tetangga. Meminjam alat kebersihan. Ya, mau berbuat jahat lagi apa? Baiklah, ayo pergi bersama. HMPH. HMPH, kemana dia pergi? Qin Lang Yue juga tidak ada. Di mana Yuet? Dia sudah pulang belum? Barusan saja. Kita pergi ke rumah tetangga untuk meminjam sesuatu. Pergi dengan baik-baik saja. Saat kembali, dia sudah tidak ada. Tidak tahu kemana dia pergi. Apakah dia akan kembali? Aku terus membersihkan ruang tamu. Tidak melihat dia. Sungguh membuat kesal. Paling benci rekan tim yang buruk. Tidak bisa ikut dengan baik. Harus bikin masalah. Dia seharusnya juga tidak sengaja. Kan? Jangan cuci lagi. Sudah besar begitu. Bisa sembarangan hilang begitu saja. Hanya ingin menarik perhatian. Pergi cari dia.
Aku ditinggalkan di gunung. Kamu jelas-jelas yang tidak mengikuti. Bagaimana bisa bilang, aku yang meninggalkanmu di gunung? Lagi pula di luar tidak ada kamera. Bukan berarti kamu bisa ngomong sesuka hati. Baik. Kalau begitu, kamu bilang kapan aku hilang? Baru saja keluar sebentar. Belum sampai rumah tetangga. Kamu sudah tersesat. Kamu bilang aku tersesat sebelum sampai rumah tetangga. Tapi sekarang kamu kembali dengan alat. Ini menunjukkan bahwa kamu menyadari aku tersesat. Dan menunggu di tempat yang sama untukku. Juga tidak kembali mencariku. Kamu sama sekali tidak memperhatikanku dan sudah kembali. Masih bilang tidak meninggalkanku di gunung. Aku kira kamu akan mengejarku. Benarkah? Aku sudah mencari di sepanjang jalan gunung. Tapi di depan tidak ada desa. Di belakang juga tidak ada toko. Kamu yakin kamu membawaku ke rumah tetangga? Bukan sengaja sembarangan mencari tempat. Dan meninggalkanku di sana. Yue. Kita berdua ada apa sampai saling bermusuhan? Kenapa aku harus bersikap seperti ini padamu? Kan? Sudahlah, jangan dipikirkan terus. Orang yang jeli pasti bisa melihatnya. Ziyi sangat baik padamu. Tidak mungkin dia menyakitimu. Hanya masalah sepele seperti ini. Kenapa harus dipusingkan begitu lama? Kenapa kamu begitu cemburu? Tersesat di gunung bisa berakibat fatal. Ini bukan hal kecil. Yizi pasti tidak sengaja. Dia baik padanya siang hari. Tapi malam hari dia langsung curiga pada orang lain. Apa yang kamu pikirkan? Ziking. Kalau semua orang sudah datang, kita lanjutkan saja. Mesinnya masih menyala. Jangan biarkan penonton tertawa. Aktor utama sudah dewasa. Sangat manis, aku mati karena gemas. Sepertinya di rumah aktor utama. Tidak perlu mengurus hubungan mertua dan menantu. Pasangan sungguhan memang seru banget. Dengan satu tatapan saja sudah tahu harus berbuat apa. Apa aku salah lihat? Kenapa aku merasa ibu tiri sang aktor utama? Tatapannya lembut banget. Oke. Semua duduk saja. Hari ini adalah hari pertama kita berkumpul bersama. Tim sutradara telah menyiapkan untuk kita permainan pemecah es. Pertanyaan jujur atau tantangan? Tantangan saya adalah besar-besaran. Minum bersama pria di sebelah kiri saya. Tantangan ini juga tidak terlalu berat, kan? Apalagi pasangan yang belum menikah. Minum satu gelas bersama tidak masalah besar. Lebih baik kalian berdua ciuman saja. Jangan begitu menjengkelkan. Bercanda di depan kamera, apa sih? Petualangan besar ini memang seru. Kalian lihat itu. Semua ingin melihat kalian berciuman. Cepat ciuman satu kali. Ciuman satu kali. Ciuman satu kali. Cium dan minum saja. Penonton di depan mesin masih melihat. Saya temani satu gelas. Bahkan untuk minum saja tidak diizinkan. Sungguh, seorang bintang film yang hebat. Sayap kita ya. Masih bisa minum sedikit alkohol. Kamu gak perlu terlalu melindungiku. Giliran aktor terbaikmu. Jujur, siapa yang ada di hatimu? Meninggalkan kesan yang mendalam. Apa maksud dari kata-kata jujur ini? Pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Kami juga sudah tahu. Meskipun semua orang sudah tahu. Tapi, aktor utama tetap harus berbicara. Juga gunakan kesempatan ini untuk menyapa kami. Ungkapkan perasaan. Dulu saya berpikir saya akan lajang seumur hidup. Tiba-tiba suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia sangat ceria dan nakal. Seringkali memberiku kejutan di luar dugaan. Dan sangat tidak patuh. Sering membuatku marah. Dia juga sangat keras kepala. Kalau terluka pun tidak memberitahuku. Buatku hanya bisa menebak sendiri. Meskipun aku sangat marah. Aku sangat menyukainya. Sudah menyukainya cukup lama. Menyukainya sampai seumur hidup tidak akan menyukai orang lain. Astaga, manis sekali. Seperti cinta yang aku rasakan ini. Satu tubuh merinding. Apa maksudnya? Ini juga bisa dianggap sebagai pengakuan di depanmu. Senang. Percaya cinta lagi. Lihat ekspresi kita.
Rasanya ada rasa asam dan juga terharu. Jangan bilang mau menangis, kan? Saya tidak tahu apakah Yang Zi menangis atau tidak. Tapi yang jelas, Ibu Tiri sudah menangis. Mereka nggak mungkin benar-benar punya hubungan, kan? Masuk akal juga. Pasangan ini seru banget. Setelah menikah dengan keluarga kaya, dia malah jatuh cinta sama anak suaminya. Jangan terlalu gelap, ya. Tapi jujur saja, anak itu tampan dan kaya. Siapa yang tidak berpikir jernih? Suka sama aku? Ya, angkatan laut pasti mundur. Kita punya CP sendiri. Loh, merusak pasangan sejati itu tidak bermoral. Ya. Jiang Lanyue. Giliranmu sekarang. Pertanyaan jujur. Apakah kamu pernah dengar cerita tentang naik posisi secara tidak sah? Bagikan ceritanya. Pertanyaan jujur ini cukup menarik. Apakah ini mencerminkan wanita ini? Dia masih sangat muda. Mencari si tua licik Sumaoshan itu. Kalau ingin sesuatu yang menantang, bagaimana kalau kita ganti yang lain? Bagaimana kalau kita ganti saja? Nyonya juga masih muda kok. Gadis. Tidak baik menggosip di belakang orang lain. Petualangan besar yang normal. Juga tidak ada masalah seperti ini. Apakah mungkin ada yang sengaja memasukkannya? Ah, jangan. Pengalamanmu dengan pacarmu sebelumnya. Apakah kamu pernah selingkuh? Apakah kamu pernah menyukai wanita yang sudah menikah? Jangan dibaca lagi. Apa masalah dengan tanda tangan ini? Siapa yang menulisnya? Ini disiapkan oleh magang. Tapi yang kami siapkan, hanya masalah kecil yang tidak terlalu penting. Masih ada beberapa tanda kosong. Bisa ditulis sendiri. Ini bukan yang kita tulis. Baik. Cari orang itu untuk saya. Lihat siapa yang menulisnya. Kalau begitu, kami para magang mungkin akan mendapatkan hukuman. Bisakah kamu? Iya. Kalau itu ditulis oleh magang yang tidak mengerti. Kita mencarinya dengan gegap gempita. Lalu bagaimana dia ke depannya? Kan begitu, Yue? Di depan kamera. Kalau aku menuntut, akan terlihat tidak berperi kemanusiaan. Tapi kalau aku tidak menuntut. Kemarin dia membuangku ke pegunungan. Kali ini dia mengejekku di depan kamera lagi. Kalau aku terus mengalah, akan terlihat terlalu mudah untuk diintimidasi. Kenapa aku harus terus-menerus mengalah berulang kali? Perkara ini sangat serius. Dan jelas ditujukan kepada saya. Jadi saya pasti akan menuntut pertanggungjawaban sampai tuntas. Kalau begitu, kamu tidak peduli dengan si magang. Apakah nyawa magang bukan nyawa? Magang. Bisa bilang ke magang itu. Kalau kalian tidak mau dia lagi, datang ke perusahaanku. Aku bosnya. Hal ini masih bisa saya lakukan. Tapi saya tidak merasa ini adalah pekerjaan magang. Kita harus menemukan dalang sebenarnya. Tidak boleh membiarkan magang menanggung dosa. Kenapa kamu nggak mau berhenti terus? Bukannya cuma bercanda saja. Kenapa kamu buru-buru banget? Ada urusan sama kamu. Gak ada urusan sama aku. Baiklah. Kalau begitu, tulis 2 kata. Kita bandingkan tulisan tangan kita. Kalau aku tidak menulis, kamu suruh aku menulis, aku akan menulis. Semakin disembunyikan, semakin terlihat. Kamu mau tidak? Lihat dulu tinta di ujung lengan bajumu. Keluar sendiri. Atau tunggu aku kirim surat kuasa hukum. Xia Obo, aku sangat kecewa padamu terhadap Yue. Amnesia adalah kamu yang bilang tidak suka Jiang Lanyue. Kamu yang membuatku menyakiti dia. Semua tanda tangan ini kita tulis bersama. Shen Ye. Itu kamu yang bilang, biar dia tahu seberapa hebatnya kamu. Sekarang kamu tidak peduli lagi sama aku. Kamu ngomong apa sih? Cepat bawa dia pergi. Maksudnya. Sebuah variety show yang santai. Memberikan nuansa drama spionase, kata Meng Xiaobo. Seriusan. Apakah Yang Zi sejahat itu? Niat untuk melampiaskan kemarahan tanpa rencana. Meminta orang lain untuk menanggung risiko sebelum mati. Layak saja kamu diusir. Yue, kamu sama sekali tidak pernah memikirkanku seperti ini. Apa iya? Kamu juga tidak salah paham tentang aku? Kan? Betul? Kan? Bagaimana mungkin aku percaya itu? Meskipun kamu meninggalkanku di gunung.
Tapi saya tetap percaya padamu. Anak muda, masih berkilah. Saya selalu berpikir, kamu adalah gadis yang baik hati. Tidak menyangka kamu begitu kejam. Pemuda yang dikirim ke desa, masih membantah. Aku selalu mengira, kamu adalah gadis yang baik hati. Tidak menyangka kamu sejahat ini. Ziking, dengarkan aku menjelaskan. Ziking itu dia. Dia datang untuk menjebakku. Aku baru mengenalnya tidak lama. Apa bisa meniru sendiri? Ada apa ini? Su Ziking menemukan di laci Yang Zi, petualangan besar yang belum selesai. Capnya dan tulisan tangannya juga cocok. Pasti mereka berdua yang menulis bersama. Kalau begitu aku sebagai korban ini, apakah juga harus ikut campur? Ya. Apakah kamu yang menjebakku? Karena aku meninggalkanmu di gunung. Gunakan cara hina seperti ini untuk mencemarku. Apakah itu sebabnya? Kamu mengakuinya. Kamu sengaja meninggalkanku di gunung, kan? Pemalsuan tulisan tangan. Kalau kamu merasa dirugikan, maka kita bisa cari sekarang juga. Ahli forensik tulisan tangan. Mari kita lihat nanti. Beberapa orang pasti akan malu. ZHQNG, selama kamu percaya padaku, apapun yang orang lain katakan tidak masalah. Bukankah aku sudah bilang, tidak memberi saya muka. Artinya tidak memberi muka kepada keluarga Su. Dan apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu? Kamu hanyalah mata-mata yang ditempatkan di sampingku oleh Suma Ocean. Itu saja. Jadi, kenapa kamu begitu baik padaku? Bahkan mengumumkannya ke publik. Bahkan selalu membela. Aku tidak percaya kamu tidak menyukaiku. Aku tidak pernah menyukaimu. Mengumumkan hubungan denganmu. Juga hanya mengikuti arus. Juga ingin melihat. Apalagi si tua bangka itu punya trik. Tidak menyangka dia begitu lemah. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Aku kira kamu tidak akan sekejam itu. Beri aku kesempatan. Sungguh konyol. Menggunakan cara yang begitu bodoh. Sangat mengecewakan. Semua meninggalkan saya. Setelah saya mati, jangan harap ada yang mengangkat saya. Acara ini tidak sia-sia ditonton. 6 orang, 2 sudah jatuh. Pemeran utama pria bukankah baru saja mengungkapkan perasaannya? Kenapa sekarang jadi begitu dingin? Memang pria itu di depan lain, di belakang lain. Jujur saja, pengakuan aktor terbaik pun tidak ada. Melihat Yang Zi, siapa yang tahu apakah yang dia katakan itu tentang dia? Aku benar-benar tidak menyangka. Yang Zi begitu jahat. Sungguh jahat sampai membalas dendam pada ibu tiri. Baru saja trending, Yang Zi online. Tidak tahu mau posting apa. Aku pergi lihat. Apa ini? Rasanya aneh. Jangan direkam terus, Pak. Mana ponsel saya? Apakah ini? Ah. Tidak apa-apa. Apakah kamu terjatuh? Kamu bagaimana bisa masuk? Keluar? Jangan sampai terambil gambar. Di kamar mandi tidak ada bingkai cermin. Jangan takut. Aku akan membantumu bangkit. Ada apa ini? Kenapa ini begitu panas? Tidak tahu. Aku hanya minum sedikit air. Dimasukkan ke dalam gelas. Itu air apa ya? Entahlah, yang siapkan Yang Zi. Apa dia berniat menjebakku ya? Bisa bertahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa.
Kamu membuatku bingung seperti itu. Sig. Hei Lily. Yang Zi, tidak tahu dari mana dia menemukannya. Kalian berdua, foto bersama saat keluar masuk hotel. Dan juga, rekaman kamu dan dia berbicara di koridor. Sekarang dia bilang kamu adalah selir Suma Ocean. Belum puas dan malah menggoda Suzy King. Dia sekarang sedang mencari simpati di internet. Mengatakan bahwa dia mengalami pengkhianatan dari kalian berdua. Ini adalah balas dendam terhadap kalian. Meskipun begitu, situasi Suma Ocean itu juga sangat memalukan. Tapi kamu sudah mulai dibongkar di internet dengan sang aktor utama. Cepat pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Saya mengerti. Ada seseorang. Sutradara, saya tidak mengerti. Dulu dia, Yang Ziyi menyarankan kami menyerang tengah malam. Adalah untuk siaran langsung kepada penonton. Dia dan Li Yingdi sangat mesra. Sekarang dia sudah pergi. Kenapa kita masih harus dengar dia? Kamu ngerti apa sih? Sekarang lagi tren pakai trik ini. Meskipun kita tidak bisa lagi menggunakan Yang Ziyi, tapi kita bisa siarkan langsung untuk semua orang. Rambut alami dari selebriti. Semua orang pasti suka melihatnya. Jangan banyak bicara lagi. Semua nyalakan perangkat. Nyalakan cepat, nyalakan. Gimana ini? Gimana ini? Kalau tidak, kamu sembunyi di lemari. Lemari juga nggak ada pintunya. Hahaha. Halo semuanya. Sekarang pukul 6:20 pagi. Kami sedang dalam acara kejutan. Untuk menunjukkan kepada kalian penampilan tanpa make-up dari selebriti. Bangun pagi dengan wajah polos tanpa make-up. Dokter, nanti akan dinyalakan. Bagaimana cara keluar? Di sini adalah kamar nomor 1. Kamar Nona Jiang. Ayo semua, ikut saya lihat. Aduh, apa pintunya masih tertutup? Tidak apa-apa kok. Selama kita bisa menemukan kartu kamar, kita bisa membukanya. Tunggu sebentar ya. Hehe. Jendela. Ini lantai 3. Di bawah tempat tidur. Padat. Selesai. Akan ketahuan. Sudah sampai sejauh ini. Bagaimana kalau kita buka saja? Membuka peta bintangmu akan menghancurkannya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin terang-terangan bersamamu. Kartu kamar saya di sini. Apa sih yang terjadi? Bagaimana aku bisa melihat seseorang? Atau aku salah lihat? Dia, mereka, bangun begitu pagi. Mungkin itu hantu kali ya? Jika dibuka ke publik, identitasmu akan terbongkar. Kariermu akan hancur. Suma Ocean ingin menjatuhkan reputasimu. Bagi saya, kamu yang paling penting. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku hanya ingin bersamamu. Kalian semua sudah melakukan apa? Istriku dan anak saya ternyata melakukan hal yang sangat memalukan, dan bahkan menyeret saya ke dalamnya. Membuat saya menjadi bahan tertawaan orang. Harga saham keluarga Su sudah jatuh ke titik terendah. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku tidak berbelas kasih. Masalah Jiang Lanyu dan kamu berdua sudah terbongkar. Seluruh dunia sedang mengutuk kalian karena hubungan terlarang. Cepatlah biarkan dia menelepon balik aku. Wang Ji di Weibo membuat lawannya dihancurkan. Kamu dan aktor pemenang penghargaan juga jadi trending. Segera klarifikasi. Di luar seharusnya sudah penuh kekacauan dan darah. Kalian berdua sekarang harus berlutut dan memohon ampun padaku. HMPH. Kalian tahu, aku punya kemampuan untuk menekan berita-berita ini. Hanya dengan satu kalimat saja. Kalau sekarang kami memohon padamu, bagaimana?
Kamu berencana bagaimana memperlakukan kami berdua. Kamu menyerah hak waris-warisan. Keluar dari dunia hiburan. Tidak akan muncul di depan publik lagi. Dan Ran-Ran akan muncul sebagai istriku. Dikirim ke luar negeri. Kalian tidak boleh lagi menghubungi saya seumur hidup. Tapi sebagai keluarga saya. Kalian masih bisa menikmati kehidupan yang layak. Ini adalah cintaku untuk kalian. Satu disembunyikan. Satu diasingkan. Inikah cintamu kepada kami? Membiarkan kami hidup seperti kecoa. Aku sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu diri. Aku bilang padamu, pecundang dan pezina memang pantas hidup seperti ini. Kalau memang sudah datang. Kalau aku melawan, jangan kasihannya. Teman-teman, kita sudah bersama. Segelas air tadi malam. Saya sudah mengirimkan untuk pemeriksaan darurat. Percaya hasilnya akan segera keluar. Kamu bangun di tengah malam kemarin. Jadi kamu tidak keluar. Aku memilih tidur di kamar sampai pagi. Jadi kamu mau aku melepas celana dan pergi. Aku bukan pria buruk seperti itu. Baiklah. Sue Shiking. Kamu sengaja, kan? Kamu sengaja ingin merusak hubungan kita, kan? Aku sudah bersama kamu, tanpa status selama ini. Sudah saatnya kamu naik ke posisi yang lebih tinggi, kan? Kapan kamu merencanakannya? Mungkin hanya beberapa hari yang lalu. Li Lingfeng yang memberitahuku. Tentang adikmu. Kamu seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Aku tahu. Kamu takut Sumaoshan akan melawanku. Makanya kamu tidak mau memberitahuku. Takut aku berkonflik dengannya. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah, aku bisa melawan seluruh dunia demi kamu. Meskipun rekaman CCTV tentang kejadian adikmu sudah dihancurkan, tapi aku menemukan sebuah dashcam yang merekam kejadian kecelakaan mobil adikmu. Hal-hal ini semua dilakukan secara diam-diam oleh Sumaoshan. Dia lah yang menjadi dalang utama yang menyakiti adikmu. Selain itu, semua petugas medis di sekitar adikmu sudah saya periksa semuanya. Sumaoshan selalu menunda pengobatan penyakitnya. Hanya menunda-nunda saja. Makanya kondisinya kadang membaik kadang memburuk. Saya sudah mengganti semua tenaga medis di sisi adikmu. Semuanya sudah diganti. Percayalah, penyakitnya akan segera membaik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu malah mau berterima kasih padaku. Kalau begitu jangan pernah tinggalkan aku. Bagaimana dengan adik? Aku sudah melacaknya. Dia memalsukan bukti diagnosis. Membuat Lily menyelidiki selama ini. Akhirnya tidak sia-sia. Jadi selama ini kamu terus menyelidiki. Sebenarnya, aku juga ingin suatu hari kembali padamu dengan bersih dan rapi. Perhatikan dampaknya. Banyak orang yang melihat ini. Adik di sini. Saya juga melakukan penyelidikan mendalam dan mendapatkan data dari perawat. Yang pertama, sebenarnya Sumaoshan bisa melakukan ini. Tapi dia terus-menerus menipu ayah dan ibu Jiang, mengancam dengan keselamatan adik. Pernyataan Jiang Lanyue sudah direkam. Kerja yang bagus. Tidak perlu dikatakan, ini urusan besar saudara. Saya sudah menjelajahi seluruh penjuru dunia. Akhirnya berhasil mengumpulkan orang-orang ini. Tenang saja, semuanya sudah saya siapkan untukmu. Ada apa? Kalian berdua siap. Siaran langsung akan segera dimulai. Nyalakan mesin. Hitung mundur siaran langsung. 5, dengar tidak. 4, kita bertaruh di sini. 3, jangan gugup. Tanganmu penuh keringat. 2, awal mula. Halo semua, nama saya Su Ziking. Orang di samping ini adalah orang yang paling saya cintai. Jiang Lanyue. Sebenarnya ini urusan keluarga kami. Tapi saya sudah berdiskusi dengan Ziking. Kami memutuskan untuk jujur kepada semua orang. Agar semua orang tahu kebenaran tentang hal ini. Bagaimana nanti mereka akan memandang kami. Terserah saja. Ini adalah cerita yang sangat panjang.
Harus dimulai dari masa kuliah kami. Mulai diceritakan. Dalam 20 tahun ini, aku menyaksikan Suma Ocean. Terus membagi harta. Dan menyebabkan kematian ibuku. Mengendalikan hidupku. Dan bahkan merebut orang yang paling kucintai. Tapi mulai sekarang, aku akan merobek kebohongannya dengan tanganku sendiri. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang kita. Kita tetaplah kita. Tak akan pernah berubah. Aku masih punya satu hadiah untukmu. Yue Wei, sudah lama tidak bertemu. Caca. Kenapa kamu datang? Bukan hanya aku, tapi mereka juga. Kenapa tidak ingat aku? Waktu aku mengejar Su Ziking, aku bahkan pernah mendorongmu. Bagaimana mungkin saya tidak ingat kamu? Itu karena masih kecil dan tidak mengerti. Apa sekarang juga tidak mengerti? Kenapa kalian semua datang hari ini? Tentu saja, karena sang raja film yang mengundang kami. Saksikan lamaran kalian. Lamaran. Kalian mungkin belum tahu. Dulu Yue Wei mengejar bintang film. Itu sudah menjadi rahasia umum di sekolah. Lihat aktor terbaik itu tiap hari pakai kemeja putih. Kupikir dia suka warna putih. Aku sendiri malah pakai rok putih kecil biar terlihat lemah lembut. Jangan bilang lagi deh, kamu ini. Dia kan aktor terbaik. Malas beli baju. Sekali beli grosir belasan potong. Kemeja putih nih. Dia bahkan mengira bahwa dirinya dan bintang film favoritnya berwarna sama. Ah, tidak hanya itu. Dulu, demi mengejar sang bintang film, dia memberinya setahun penuh mawar. Bahkan sengaja memotong durinya. Sang aktor utama sama sekali tidak bereaksi. Baru tahu 6 bulan kemudian. Hahaha. Dia selalu mengira itu peoni. Kamu juga tidak boleh bilang aku. Sudahlah, sudahlah. Yue Wei, kita sudah melewatkan terlalu banyak ya. Mulai hari ini, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Yue, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Aku bersedia.